wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dari kelas B22. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengembangan media dan bahan ajar PAI yang diampu oleh beliau, Ibu Eka Munawwaroh MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Untuk selengkapnya, simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solihah, hari ini kita akan mempelajari konsep yang sangat indah dalam Islam, yaitu Islam Rahmatan lil Alamin. Siapa yang sudah pernah mendengar istilah ini? Saya pernah dengar, Bu. Apa itu? Tapi belum paham betul artinya. Oleh karena itu, kita pelajari ya. Di slide pertama ini, kita akan mempelajari PPT yang dibuat oleh mahasiswa atas nama Nurul Azmi dari kelas B22, yaitu mempelajari tentang apa itu Islam Rahmatan lil Alamin. Materi ini jelas sangat penting untuk kita pelajari bersama. Menurut kalian, apa makna rahmat? Sayangku, Selain itu, banyak semua. tepat sekali. Sekarang, mari kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, di slide kedua ini kita akan mempelajari makna rahmatan lil alamin dalam Al-Quran. Perhatikan pada ayat Quran surah Al-Anbiya 107 yang bunyinya seperti ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini adalah landasan utama mengapa Islam disebut agama yang rahmat. Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh alam semesta, meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Sekarang, coba berikan contoh bagaimana kita bisa menjadi rahmat untuk lingkungan sekitar. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Oke, ada lagi? Kita harus menyayangi semua makhluk. Tepat. Berarti pada slide kedua ini sudah kita pahami ya. Ya, Oke, kita lanjutkan ke slide yang ketiga, yaitu tentang teladan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang rahmat universal. Nabi Muhammad SAW merupakan manifestasi hidup dari konsep rahmatan lil alamin. Kehidupan beliau penuh dengan kisah-kisah yang menunjukkan kasih sayang tanpa batas. Menurut kalian, teladan apa yang sangat-sangat sulit diamalkan oleh kalian? kasih sayang kepada musuh karena susah sekali untuk memaafkan musuh. Ada lagi? Menjaga lingkungan, Bu, terkadang juga sangat sulit. Oke, dari permasalahan yang sudah kalian alami, Nabi Muhammad sudah sangat jelas memberikan contoh konkret. Yang pertama tentang kasih sayang kepada musuh. Alih-alih membalas dendam, beliau memilih memaafkan dan mendoakan kebaikan bagi mereka yang memusuhinya, bahkan saat penaklukan Mekah. Jadi, untuk kalian yang merasa susah untuk memaafkan kepada musuh, lebih baik kalian memawas diri untuk menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin, dan jadikanlah musuh itu sebagai rival kalian untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua tentang kepedulian terhadap alam. Apa tadi kesusahannya? Sangat susah menjaga lingkungan sekitar. Nabi Muhammad juga mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan melarang pemborosan air, bahkan saat berwudu di sungai yang mengalir. Jadi, bagaimana cara kita menanggulangi atau menjaga lingkungan sekitar kita? Itu dimulai dari diri kita sendiri dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat yang kotor, menyingkirkan sampah-sampah di jalanan dan lain sebagainya.
Yang ketiga, Nabi Muhammad juga memberikan contoh kebaikan kepada hewan. Beliau melarang menyakiti hewan tanpa alasan dan menekankan pentingnya memberi makan dan minum bagi hewan peliharaan atau ternak. Bahkan, bagi seseorang yang memberikan makan kepada hewan peliharaan atau ternak, itu akan mendapatkan ganjaran atau pahala dari perbuatan baik tersebut. Pada slide yang keempat ini, kita akan mempelajari tentang Islam sebagai agama yang damai dan toleran. Yang pertama ada prinsip dalam kebebasan beragama. Prinsip fundamental la ikraha fid din yang memiliki arti tidak ada paksaan dalam beragama ini berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 ini menegaskan bahwa keyakinan haruslah lahir dari kesadaran dan pemahaman individu, bukan dari paksaan ataupun intimidasi. Sejarah telah membuktikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan prinsip ini secara nyata, seperti tercermin dalam Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama bagi semua komunitas, serta kebijakan beliau yang memberikan pengampunan umum dan tidak memaksa penduduk Mekah untuk masuk Islam saat penaklukan kota Mekah. Dalam konteks kekinian, prinsip ini menjadi benteng terhadap radikalisme dan dasar untuk menghormati hak asasi manusia sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif antar umat beragama. Yang kedua, Islam juga mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Dengan memandang perbedaan sebagai sunnatullah atau ketetapan Allah yang bersifat alami, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia yang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dimaksudkan agar mereka saling mengenal, bukan untuk saling bermusuhan. Keragaman dipandang sebagai rahmat dan kekayaan yang memperkaya wawasan kehidupan, bukan sebagai ancaman maupun perpecahan. Implementasinya tercermin dalam sikap tasamu atau toleransi yang mengajarkan kelapangan dada dalam menghadapi perbedaan serta semangat ta'awun atau gotong royong dalam hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan kemaslahatan umum tanpa terjebak dalam fanatisme buta yang memecah belah. Contoh kita dalam menerapkan hidup berdampingan dalam keberagaman itu bagaimana? Salah satunya yaitu menghargai umat lain dalam beribadah, tetap mau menjalin persahabatan tanpa mengganggu kehidupan individu mereka. Itu adalah salah satu sikap yang sangat-sangat penting untuk mencegah adanya perpecahan. Yang selanjutnya, pilar ketiga, yaitu tentang keadilan atau menegakkan keadilan yang bersifat universal, bahkan terhadap orang yang tidak disukai atau dimusuhi. Perintah ini dengan tegas disampaikan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang menegaskan kewajiban berbuat adil meskipun terhadap diri sendiri atau kerabat terdekat. Keadilan dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar prinsip hukum, tetapi merupakan wujud nyata dari kasih sayang yang universal karena melindungi hak setiap individu dan mencegah kezaliman. Penerapannya mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari hukum yang harus tidak memihak, kesempatan sosial yang setara bagi semua kalangan, hingga pemenuhan hak-hak non-muslim sebagai warga negara Indonesia. Ketiga pilar inilah yang menjadikan Islam tidak hanya mengajarkan perdamaian secara teoretis, tetapi memberikan panduan praktis untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis, sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana esensial pengertian rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang kemarin kalian contohkan, yaitu sangat susah atau sangat sulit memaafkan musuh. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita
mengendalikan diri. Bagaimana cara kita menetapkan esensial rahmatan lil alamin, apalagi sesama umat beragama. Sedangkan kita yang berbeda agama saja harus atau diutamakan untuk saling bersaudara. Apalagi yang satu Islam ya, kita harus berusaha memiliki sifat Al-Ghafur yang maha pengampun. Allah saja mengampuni, apalah hak kita sebagai hamba kok tidak mau mengampuni kesalahan orang lain atau memaafkan kesalahan orang lain. Pada slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang implementasi rahmatan lil alamin dalam konteks sosial. Konsep rahmatan lil alamin tidak hanya berhenti pada tataran ide dan wacana, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan bermasyarakat. Implementasi sosial ini merupakan bukti konkret bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Aksi nyata ini terlihat dalam 3 bentuk utama. Yang pertama, melalui penegakan keadilan sosial yang memastikan setiap individu memperoleh hak-haknya secara merata. Dalam perspektif Islam, keadilan sosial bukan sekedar program pemerintah, melainkan kewajiban agama yang harus diwujudkan. Ini berarti setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, ataupun latar belakang lainnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Keadilan sosial dalam Islam bersifat inklusif dan universal, mencakup semua warga masyarakat termasuk masyarakat non-muslim. Yang kedua, melalui upaya mewujudkan perdamaian dengan mengedepankan dialog dan resolusi konflik secara damai. Islam sangat menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan atau perselisihan melalui jalur musyawarah dan komunikasi yang konstruktif, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan kehendak. Pendekatan dialogis ini tercermin dalam tradisi tahkim atau arbitrase dan islah atau rekonsiliasi yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi. Dalam konteks kekinian, ini berarti aktif menjadi penengah dalam konflik suatu komunitas, mendorong negosiasi antar kelompok yang berseteru, serta menolak segala bentuk kekerasan sebagai solusi dari permasalahan. Yang terakhir yaitu melalui gerakan kesejahteraan umat yang diwujudkan dalam kegiatan filantropi dan pelayanan sosial. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah lama menjadi pelopor dalam bidang ini dengan mendirikan berbagai institusi pelayanan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit, panti asuhan, bahkan mendirikan lembaga amil zakat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya melayani umat Islam, tetapi terbuka untuk semua kalangan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian Islam bersifat universal atau keseluruhan. Gerakan filantropi semacam ini merupakan implementasi nyata dari pemerintah atau implementasi nyata dari perintah Allah untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang lemah dan tertinggal. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai implementasi sosial dari konsep rahmatan lil alamin ini? Ya, apa itu? Bertanya, bagaimana cara kita sebagai pelajar bisa berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial seperti yang dijelaskan tadi? Pertanyaan yang sangat tepat ya. Sebagai pelajar, kalian bisa memulainya dengan hal-hal yang sederhana namun bermakna. Pertama, dengan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, baik itu dalam pergaulan, pembelajaran, maupun dalam peragamaan. Sebagaimana dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, kita harus saling menghormati, baik karena status ekonomi, latar belakang keluarga, ataupun kemampuan akademik yang berbeda.
Yang kedua, kalian bisa terlibat dalam program tutoring sebaya untuk membantu teman yang mengalami kesulitan belajar, sehingga hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tetap bisa terpenuhi. Yang ketiga, melalui organisasi siswa, kalian bisa menggalang dana atau barang untuk membantu teman-teman yang kurang mampu. Misalnya, dengan mengadakan Jumat Amal, kemudian menyediakan bantuan-bantuan berupa alat tulis bagi siswa yang kurang mampu, ataupun memberikan sandang pangan kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, yang keempat, yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk berkembang dan meraih cita-cita. Dengan cara seperti ini, nilai-nilai keadilan sosial yang diajarkan Islam bisa kalian praktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dipahami? Terima kasih. Pada slide ini kita akan mempelajari tentang peran Muslim dalam menjaga alam dan lingkungan. Konsep rahmatan lil alamin tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga mencakup hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Dalam perspektif Islam, manusia ditempatkan sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, di mana sebuah amanah diberikan kepada kita menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi untuk mengelola dan memakmurkan alam dengan penuh tanggung jawab. Status sebagai khalifah ini bukanlah legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena, melainkan mandat untuk menjaga keseimbangan atau mizan yang telah Allah ciptakan dengan sesempurna-sempurnanya penciptaan. Alam dengan segala isinya adalah ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran pencipta, sehingga merusaknya sama saja dengan mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi dari konsep khalifah ini diwujudkan melalui berbagai praktik konservasi yang selaras dengan prinsip Islam. Yang pertama, dengan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Islam mengajarkan sikap sederhana dan mengharamkan perilaku israf atau berlebihan dalam memanfaatkan alam. Yang kedua, melalui pengelolaan sampah yang bijak dan praktik daur ulang. Sudah banyak ya diterapkan di masa kini, baik itu mengolah sampah organik maupun non-organik menjadi bahan-bahan yang siap pakai atau bermanfaat atau memiliki daya guna. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, di mana beliau bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman atau an-nadhafatu minal iman. Yang ketiga, kegiatan penghijauan dan pelestarian hutan dipandang sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir karena manfaatnya dirasakan oleh banyak makhluk dan generasi mendatang. Kok kenapa bisa begitu? Karena kita makhluk hidup, manusia, hewan yang memanfaatkan oksigen itu memerlukan oksigen yang berasal dari tumbuhan. Jika kita menanam pohon, semakin banyak pohon yang kita tanam, semakin besar juga pahala jariah yang akan kita dapat melalui tumbuhan tersebut. Begitu. Yang keempat yaitu penghematan dalam penggunaan air dan energi. Sekalipun sumbernya sangat melimpah, itu merupakan bentuk syukur atas karunia Allah dan penerapan dari sunnah Nabi yang tidak boros dalam berwudu maupun menggunakan sumber daya alam lainnya. Di slide ini kita akan mempelajari tentang rahmatan lil alamin dan moralitas generasi milenial. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, konsep Islam rahmatan lil alamin hadir sebagai kompas moral yang sangat penting bagi generasi milenial.
Nilai-nilai universal Islam seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan di era digital ini. Generasi muda muslimah dituntut tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai sarana menyebarkan nilai-nilai rahmat dan kebaikan sesuai dengan misi Islam sebagai pembawa kedamaian bagi seluruh alam. Dalam konteks dunia digital, implementasi Rahmatan lil Alamin menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Nilai-nilai inti seperti toleransi mengajarkan untuk menghormati pendapat yang berbeda di ruang digital, sementara empati mendorong generasi muda untuk peka terhadap perasaan dan keadaan orang lain, bahkan di balik layar digital. Tanggung jawab sosial mewajibkan mereka untuk turut menciptakan ruang digital yang sehat dan bermanfaat. Tantangan terbesarnya adalah menjaga etika dalam bermedia sosial, di mana generasi milenial harus aktif melawan ujaran kebencian atau hate speech dan hoax, serta menjadi agen yang menyebarkan konten positif yang mencerahkan dan mempersatukan. Selain itu, pendidikan inklusif menjadi kunci dengan mendorong dialog terbuka antar berbagai pemikiran, menghindari ekstremisme, dan mengedepankan pendekatan yang moderat atau wasatiyah dalam menyikapi perbedaan. Setelah menyimak penjelasan Rahmatan lil Alamin bagi generasi milenial, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, bagaimana? Bagaimana cara kita sebagai generasi muda bisa melawan ujaran kebencian dan hoax di media sosial tanpa menggunakan Nice, bagus ya, pertanyaan yang bagus ya, dan juga sangat penting, apalagi untuk generasi milenial atau Gen Z saat ini. Yang pertama, yang paling utama adalah dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau faktanya. Kita harus memverifikasi dulu informasi yang kalian terima sebelum kalian membagikannya. Yang kedua, jika menemukan konten negatif, laporkan saja kepada platform media sosialnya. Jangan direspon, apalagi direspon dengan emosi atau debat yang justru akan memperkeruh suasana. Yang ketiga, lawan dengan konten positif. Daripada kalian menghabiskan energi untuk merespon hal-hal yang negatif, lebih baik kalian membuat dan menyebarkan konten yang positif, toleransi, dan mengandung nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Yang keempat, dalam Islam, bahkan dalam berdebat pun kita diperintahkan untuk menggunakan cara yang baik atau qaulan karimah, perkataan yang terpuji. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya tentang implementasi Rahmatan lil Alamin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Islam Rahmatan lil Alamin baru akan terasa manfaatnya ketika benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di lingkungan sekolah, tidak hanya di lingkungan pesantren, tapi juga di lingkungan masyarakat. Implementasi ini dapat dilihat dari 3 sikap pokok. Yang pertama, sikap saling menghargai dan menghormati, serta mengakui kesetaraan dengan memperlakukan setiap orang secara adil atau menghindari diskriminasi tanpa memandang perbedaan latar belakang orang tersebut. Yang kedua, kebijaksanaan atau hikmah dalam berinteraksi yang diwujudkan melalui ucapan yang lembut atau qaulan layyinan dan dilandasi oleh ilmu. Jadilah pemuda yang berilmu, maka kamu akan mengguncang dunia. Yang ketiga, sikap moderat atau wasatiyah yang menjauhi segala bentuk ekstremisme serta selalu berusaha mengambil jalan tengah yang seimbang dalam menghadapi berbagai persoalan. Oke anak-anak, sebagai bahan renungan ya, coba jelaskan bagaimana kamu bisa menerapkan sikap moderat atau wasatiyah
dalam pergaulan sehari-hari, terutama di tengah perbedaan pendapat dengan teman-temanmu? Baik, Bu. Saya akan menerapkan wasatiyah dengan cara pertama, mendengarkan semua pendapat teman dengan terbuka tanpa langsung menolak. Kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi sebagai yang paling benar, tetapi mencari titik temu yang adil. Ketiga, menghargai perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang wajar, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Keempat, jika terjadi silang pendapat, saya akan mengajak diskusi secara santun untuk mencari solusi terbaik, bukan untuk menang sendiri. Kelima, selalu berusaha memahami latar belakang dan alasan dibalik pendapat teman saya, sehingga bisa lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Baik, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Anda. Terima kasih ya anak-anak, jawabannya sangat baik. Ibu senang sekali kalian bisa memahami esensi wasatiyah bukan hanya sebagai teori, tetapi sebagai pedoman perilaku. Apa yang akan kamu lakukan jika menghadapi sebuah situasi di mana teman-temanmu terpolarisasi menjadi dua kelompok yang bertentangan? Dalam situasi seperti itu, saya akan berusaha menjadi penengah yang adil. Saya akan mengingatkan semua pihak untuk kembali kepada tujuan bersama, bukan untuk memperbesar perbedaan. Kemudian mengajak mereka berdiskusi, mencari solusi yang mengakomodir kepentingan semua pihak, dan yang paling penting, menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan pendapat. Bagus sekali, kalian sudah sangat memahami ya esensial, wasatiyah dan juga konsep Islam rahmatan lil alamin. Pada slide ini kita akan mempelajari tentang tantangan dan harapan masa depan. Dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, kita menghadapi berbagai tantangan serius yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi sikap intoleransi yang dapat memecah belah persatuan, paham radikalisme yang menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, serta friksi sosial yang kerap muncul akibat kesalahpahaman antar kelompok. Namun, di balik tantangan tersebut, kita tetap memiliki harapan besar untuk membangun masyarakat yang harmonis, yang saling menghormati perbedaan, dan mewujudkan perdamaian universal yang menjadi cita cara Islam. Solusi utama dalam menghadapi tantangan ini adalah dengan konsisten menyuarakan dan mengamalkan nilai-nilai Islam yang moderat dan inklusif dalam segala aspek kehidupan. Baik, sebagai bahan evaluasi, saya ingin bertanya tentang pemahaman kalian mengenai tantangan dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Menurut pendapatmu, mengapa dalam masyarakat modern masih muncul fenomena intoleransi dan radikalisme? Padahal kan jelas ya, akses informasi tentang Islam yang moderat sudah sangat terbuka. Kenapa itu? Menurut pemahaman saya, Bu, fenomena intoleransi dan radikalisme masih muncul karena beberapa faktor. Pertama, pemahaman agama yang parsial dan tidak utuh, di mana seseorang hanya mengambil sebagian ayat tanpa memahami konteks keseluruhan. Kedua, pengaruh kelompok tertentu yang menyebarkan paham ekstrim melalui media sosial dengan target generasi muda. Ketiga, kondisi sosial dengan target Target apa? Ya dilanjutkan nggak apa-apa. Yang kedua, pengaruh kelompok tertentu yang menyebarkan paham ekstrim melalui media sosial dengan target generasi muda. Ketiga, kondisi sosial ekonomi dan ketidakadilan yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyulut sentimen negatif. Yang keempat, kurangnya keteladanan dari para pemimpin dalam mencontohkan sikap moderat dalam berislam. Masya Allah, jawaban yang cukup analitis ya. Lalu, menurutmu langkah konkret apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk mengatasi tantangan tersebut? Sebagai pelajar,
kita bisa melakukan beberapa langkah. Pertama, aktif menyebarkan konten positif tentang Islam yang rahmatan lil alamin di media sosial. Kedua, menjadi contoh dalam pergaulan sehari-hari dengan bersikap inklusif terhadap semua teman tanpa membeda-bedakan latar belakang. Ketiga, meningkatkan wawasan keislaman melalui kajian yang benar dan berguru kepada ulama yang moderat. Keempat, membuka ruang dialog dengan teman-teman yang berbeda pemahaman untuk saling melengkapi dan memperkaya perspektif. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya, sangat mencerminkan pemahaman kalian ya. Semoga pengalaman ini tidak hanya masuk di dalam kepala, tapi juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, akhirnya kita menyelesaikan pembelajaran PPT pada hari ini. Dan pada akhir PPT ini ada tentang pembahasan kesimpulan menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa misi utama Islam adalah menebarkan kasih sayang yang universal, tidak terbatas pada kelompok atau golongan tertentu. Konsep rahmatan lil alamin ini harus direfleksikan dalam tindakan nyata sehari-hari melalui 3 pilar utama, yaitu apa saja? Sikap toleran terhadap perbedaan, kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, dan komitmen yang kuat terhadap keadilan sosial. Materi ini ditutup dengan seruan agar setiap muslim menjadi duta kedamaian dan kebaikan, aktif berkontribusi dalam menciptakan dunia yang harmonis dan beradab bagi semua makhluk. Setelah mempelajari seluruh materi tentang Islam rahmatan lil alamin, saya ingin menguji pemahaman kalian. Menurut kalian, apa bukti konkret bahwa seseorang telah benar-benar memahami dan mengamalkan konsep rahmatan lil alamin dalam kehidupannya? Berdasarkan pemahaman saya, bukti konkretnya dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, dalam interaksi sosial, ditunjukkan dengan sikap menghormati perbedaan keyakinan dan budaya, serta aktif membangun dialog yang konstruktif antar umat beragama. Kedua, dalam hubungan alam, diwujudkan dengan tindakan nyata seperti menghemat energi, mengurangi sampah plastik, dan berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Ketiga, dalam kontribusi sosial, ditunjukkan dengan kepedulian terhadap keadilan sosial melalui kegiatan filantropi, advokasi untuk kelompok marginal, dan menolak segala bentuk diskriminasi. Alhamdulillah, jawaban yang sangat komprehensif ya. Sekarang lanjutkan, bagaimana kalian akan menjelaskan kepada teman yang belum memahami bahwa menjadi duta kedamaian itu adalah misi dari Islam itu sendiri? Saya akan menjelaskan bahwa misi Kerasulan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat muslim. Sebagai pengikutnya, kita mewarisi misi tersebut. Menjadi duta kedamaian berarti melanjutkan misi kenabian ini melalui tindakan nyata, menyebarkan kebaikan, mendamaikan yang berselisih, dan menjadi solusi bagi masalah di masyarakat. Ini sejalan dengan sabda Nabi bahwa muslim terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah, Alhamdulillah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian, menjadi umat yang rahmatan lil alamin adalah panggilan kolektif ya, sebagai umat muslim untuk mewujudkan kasih sayang Allah dalam bentuk aksi nyata dalam realita kehidupan. Mari kita jadikan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kepedulian lingkungan sebagai kompas dalam setiap langkah kehidupan kita. Semoga kita semua dapat menjadi duta-duta perdamaian yang aktif menebarkan kebaikan dan menciptakan keharmonisan di manapun kita berada. Sebelum kita mengakhiri, ada pertanyaan terakhir untuk merefleksikan seluruh materi yang telah kita pelajari. Jika ya, kalian harus memilih satu tindakan paling utama untuk mewujudkan Islam rahmatun lil alamin, apa yang akan kalian praktikkan mulai hari ini dan mengapa? Silahkan. Bagi saya, tindakan paling utama yang akan saya
menjadi pendengar yang baik bagi semua pihak, sebab dengan mendengar secara tulus, kita dapat memahami perspektif berbeda, mencegah konflik, menunjukkan penghargaan kepada sesama, dan menemukan titik temu dalam setiap perbedaan. Inilah wujud nyata kasih sayang yang dapat kita berikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Alhamdulillah, refleksi yang sangat bijaksana. Terima kasih atas kontribusi para siswi sekalian. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa membuat kalian semakin memahami konsep Rahmatan lil Alamin. Akhir kata, semoga kita tidak hanya menjadi hamba yang pandai beribadah, tetapi juga menjadi rahmat yang membawa kesejukan bagi semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.